Baik, kita akan membahas algoritma penjadwalan yang pertama yang bernama first come, first serve atau dikenal dengan nama lain yaitu first in, first out atau FIFO. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana di mana proses yang pertama kali datang pada antrian, maka proses tersebutlah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat contoh di sini. Ya, ada 5 buah proses. Ya, ada 5 buah proses yaitu proses A, B, C, D, dan E. Ini kebetulan sudah kita urutkan. Proses A datang pada arrival time. Ini maksudnya waktu kedatangan. Ya, satuan bakunya itu menggunakan ukuran milidetik. Ya. A datang pada 0, artinya A adalah proses yang pertama, memiliki burst time. Jadi kalau nanti mahasiswa membaca referensi, nama lain burst time itu service time atau lamanya proses. A, lamanya proses 3 milidetik, datang pada antrian ke-0 atau antrian pertama. B, lamanya proses, lamanya waktu, itu durasinya 6 milidetik, datang pada urutan waktu ke-2 milidetik, gitu ya, dan seterusnya. Jadi, langkah pertama adalah masukkan setiap proses dalam tabel dan diurutkan berdasarkan waktu kedatangan. Ya, kemudian tentukan setiap proses itu burst time-nya berapa atau lama proses dieksekusi. A dieksekusi lamanya 3 milidetik, B 6, C 4, D 5, E 2. Kemudian kita jumlahkan, ya, diperoleh hasil 20. Untuk apa? 20 itu untuk kita membuat sebuah array satu dimensi, ya, untuk membuat antrian. Dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-20. Selanjutnya kita akan mencari turnaround time dan juga waiting time dari proses tersebut. Ya, karena ini sudah urut, maka kita masukkan dalam tabel. Ya, kemudian kita akan lakukan analisa, lalu kita akan mencari turnaround time dan waiting time. Langkah pertama, proses yang akan pertama dikerjakan tentunya A. Kenapa? Karena A ini datang pada indeks waktu yang paling awal, yaitu indeks ke-0. Ya. Saya masukkan A. A, lamanya proses atau burst time-nya, A itu punya burst time yaitu 3 milidetik. Ya. Berarti yang pertama dikerjakan itu adalah A, ini. Ya, saya beri warna kuning. A, ini A, ya, burst time-nya 3 milidetik dari detik ke-0 sampai milidetik ke-3. Ya. Lalu kita cek dari 0 sampai 3 adakah proses yang datang? Ya. Ternyata proses B ini datang pada milidetik kedua. Ya, maka dia masuk ke antrian. Ternyata hanya proses B, sehingga di sini proses A bisa kita kerjakan. Saya beri warna yang berbeda. Ya. Ini artinya proses A sudah kita kerjakan sampai milidetik ketiga, lalu ada antrian masuk yaitu proses B. Sehingga proses A bisa kita inputkan datanya. Datang pada waktu ke-0, 0 milidetik, berakhir di 3 milidetik. Ya. Lalu kita bisa menghitung turnaround time. Apa itu turnaround time? Turnaround time itu dihitung dengan cara lamanya proses, ya,
dikurangi dengan waktu kedatangannya. Sehingga turnaround time-nya dia selesai di milidetik ketiga dikurangi waktu kedatangannya 0. Sehingga 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Oke. Langkah berikutnya, dari milidetik ketiga sampai seterusnya, ternyata ada antrian B. Oke. Maka antrian B ini yang kita kerjakan. Oke. Untuk membedakan, warnanya saya ubah. Berarti antrian B kita kerjakan. B itu berstemnya 6. Ya. Berarti dimulai dari milidetik ketiga sampai milidetik ke-9. Oke. Kita lihat untuk B warnanya hijau. Saya beri warna B hijau. Oke. Lalu kita cek dari milidetik ketiga sampai milidetik ke-9. Ya. Adakah antrian yang datang? Ternyata ada proses C masuk pada milidetik ke-4. Ada proses D masuk pada milidetik ke-6. Dan ada proses E masuk pada milidetik ke-8. Oke. Jadi proses B selesai di milidetik ke-9. Dan dari milidetik ke-9 hingga seterusnya ada 3 antrian yang akan dieksekusi. Oke. Berarti proses B sudah selesai. Bisa kita masukkan. B dimulai dari milidetik ketiga. Oke. Lalu berhenti atau selesai di milidetik ke-9. Maka turnaround time-nya adalah lamanya proses dikerjakan dikurangi waktu kedatangan. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke. Sekarang kita ada di milidetik 9 sampai seterusnya. Ya. Karena antrian yang datang itu C, D, dan E, maka proses C ini yang akan kita eksekusi. Ya. Kita beri warna berbeda. C berstemnya itu 4. Lamanya proses adalah 4 milidetik. Ya, berarti C akan dikerjakan dari milidetik 9 sampai milidetik 13. 9 tambah 4. Oke. Ini adalah proses C. Oke. Maka C itu dimulai dari milidetik ke-9 berakhir di milidetik ke-13. Oke. 13 sehingga turnaround time-nya 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Oke. Ketika C selesai di milidetik ke-13, ternyata masih ada 2 proses di dalam antrian, yaitu proses D dan proses E. Ya. Karena proses D yang masuk terlebih dahulu, maka proses D ini yang kita kerjakan. Ya. Proses D itu burst time-nya atau lama prosesnya itu 5 milidetik. Maka 13 ditambah 5 sama dengan 18. Ya. Proses D sampai 18 milidetik. Oke. Kita beri warna proses D. Oke. Kemudian proses D ini ketika selesai dia menyisakan 1 buah antrian yaitu E. Kita lihat dulu. Proses D dimulai dari milidetik ke-13 berakhir di milidetik ke-18. Kita masukkan.
Sehingga kita bisa menentukan turnaround time-nya. 18 dikurangi 6. Ingat, turnaround time itu adalah lamanya sebuah proses dieksekusi sampai selesai dikurangi waktu kedatangan. Oke. Sekarang kita cek. Kita cek ternyata masih ada satu proses lagi, mohon maaf, yaitu proses E. Ya, maka proses E ini satu-satunya proses kita eksekusi, kita cek burst time-nya adalah 2 milidetik. Ya, berarti dimulai dari milidetik 18 sampai milidetik ke 20. Kita kerjakan proses E. Oke. Nah, sekarang proses E dimulai dari milidetik ke 18 berakhir di milidetik ke 20. Sehingga turnaround time-nya yaitu bisa dihitung 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang akhirnya kita menemukan rata-rata turnaround time yaitu 8,6. Artinya apa? Prosesor itu membutuhkan waktu untuk mengerjakan setiap proses itu rata-rata dibutuhkan waktu 8,6 milidetik per prosesnya. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat berapakah rata-rata waktu tunggu setiap proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Kita cek proses A. Proses A dia masuk pada milidetik ke 0. Berarti dia adalah proses yang pertama dikerjakan sehingga waktu tunggunya adalah 0. Ya. Lalu kita cek proses B. Proses B itu dikerjakan mulai dari milidetik ketiga, tetapi proses B sudah masuk antrian pada milidetik kedua. Sehingga waktu tunggunya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya, jadi menghitung waktu tunggu rumusnya adalah ketika pertama proses dieksekusi dikurangi dengan pertama kali proses tersebut masuk kepada antrian. Ya. Kita lihat proses C dieksekusi pada milidetik 9 dan masuk antrian pada milidetik 4. Sehingga waktu tunggunya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kita lihat proses D. D dieksekusi pada milidetik ke-13. Sedangkan D masuk antrian sejak milidetik ke-6. Waktu tunggunya adalah 13 dikurangi 6. Hasilnya 7. Terakhir, E dieksekusi pada milidetik ke-18. E pertama masuk antrian itu pada milidetik ke-8. Waktu tunggunya 18 min 8. Hasilnya 10. Ya. Nah, artinya di sini kita bisa mencari rata-rata. Ya. Rata-ratanya adalah bahwa setiap proses itu menunggu kurang lebih selama 4,6 milidetik untuk dieksekusi oleh prosesor. Ya. Nah, karena ini menggunakan algoritma FIFO, maka prioritas prosesnya itu berdasarkan waktu kedatangannya. Sehingga di sini proses yang akan dikerjakan itu adalah proses A, kemudian B, C, D, kemudian E. Disesuaikan dengan waktu kedatangannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan contoh FSFC berikutnya. Sampai bertemu selanjutnya. Terima kasih.